Pertanyaannya untuk Mas Gibran, sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Batak, Dayak. Udah 6? Belum, baru 5. Satu lagi. Kurang satu apa ya? Syukurin. Satu lagi sukunya. Banyak loh. Ayo loh. Dayak, Batak, Dayak, Batak, Jawa, Sunda. Satu lagi tadi. Betawi. Betawi. Satu lagi. Ayo. Oh, kurang satu apa ya? Ayo. Ayo. Bantuin dong Mas Bobi. Suku cadang kali. Suku-suku Batok. Ah, lama banget sih. Yang ini yang dayung-dayung, yang dari Makassar banyak, ada yang di Pulaunya ini, atasnya Surabaya, Yang di Priuk. ya. Nanti tebakin lagi. Madura, Udah berapa kali Wapres kita menghindar dari pertanyaan wartawan? Sekali, 2 kali, enggak, tapi ini udah banyak. Sebagai mantan jurnalis yang masih berteman dengan jurnalis lainnya, gue dapat banyak bocoran kalau Gibran ini sering banget mangkir dari pertanyaan wartawan. Situasi kayak gini gak bisa dinormalisasiin. Kalau kalian masih bikin alasan, gak apa-apa, gak banyak ngomong, yang penting kerja nyata. Gak bisa guys. Sekelas pejabat publik, apalagi orang nomor 2 di Indonesia, mereka harus punya public speaking yang bagus. Salah satunya dengan menjawab pertanyaan dari para jurnalis. Kenapa jurnalis berhak untuk mendapatkan jawaban dari segala kegiatan Wapres ataupun pejabat publik lainnya? Karena kalian harus tahu, jurnalis ini termasuk pilar keempat demokrasi yang mengawasi tugas pemerintah, yang juga menjadi penyambung lidah antara pemerintah kepada masyarakat. Dari mana kalian bisa tahu sejauh mana uang pajak kita digunain untuk pembangunan, sejauh mana korupsi yang dilakukan pemerintah sebanyak apa? Semua bisa kalian dapat informasinya dari jurnalis. Memang Wapres punya hak untuk nggak menjawab pertanyaan dari jurnalis, tapi itu hanya berlaku di saat-saat tertentu aja. Kalaupun mau dibandingin sama Ma'ruf Amin yang sering kalian bilang Wapres AFK, tapi kenyataannya banyak omongan jawaban dari Ma'ruf Amin yang bisa dijadiin headline news, bukan jawaban. Tanya aja ke menteri saya, atau yo nggak tahu. Kan kalau udah keseringan kabur dari jurnalis, wajar dong kalau masyarakat berspekulasi seorang Wapres takut dengan pers. Masa ngadepin 20-an jurnalis aja takut? Gimana ngadepin 281 juta rakyatnya sendiri? Yuk, bisa yuk Mas Gibran bayar uang buat les public speaking. Disuruh kerja lagi staf-staf khususnya supaya bisa briefing lebih matang lagi, supaya nggak gagap ngadepin jurnalis-jurnalis. Nggak bisa jawab, langsung kabur. Nah, asal susunya didatang dari mana mas? Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya mas? Susu yang ketika di lokasi itu sebelumnya kan tempat disebutnya tidak tahu asal. Sama sekali tidak ada itu. Dah ya. Terima kasih. Seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral, baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja ke depan publik. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan untuk kemudian diimpeach. Pertanyaan besarnya adalah, beranikah anggota DPR mengusulkan bahwa pendapat DPR, Wakil Presiden Republik Indonesia, jika sudah dilantik tanggal 20 Oktober jam 10 telah melakukan pelanggaran, terbukti tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden karena melanggar pasal 169 huruf E dan huruf J Undang-Undang Pemilu. Bagaimana Pak? Pertanyaannya untuk Mas Gibran, sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Batak, Dayak. Udah 6? Belum, baru 5. Satu lagi. Kurang satu apa ya? Syukurin. Satu lagi sukunya. banyak loh. Ayo loh. Dayak, Batak, Dayak, Batak, Jawa, Sunda. Satu lagi tadi. Betawi. Betawi. Satu lagi.
Ayo, Oh, kurang satu apa ya? ayo, ayo. Bantuin dong Mas Bobi. Ya, Bapak. Suku cadang kali. Suku-suku Batok. Ah, lama banget sih. Yang ini yang dayung-dayung, yang dari Makassar banyak, ada yang di pulaunya ini, atasnya Surabaya, Yang di Priuk. ya. Ditebakin lagi. Madura, Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Teman-teman, penyampaian dari video sebelumnya tentu tadi disampaikan ada beberapa kawan-kawannya jurnalis, dan kalau nggak salah kakak atau mbaknya itu adalah mantan jurnalis, ya, yang mengatakan bahwa Gibran semacam sering menghindar gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Jadi situasi ini ya kayak seperti yang dikatakan tadi, ya kalau gitu nggak bisa dinormalisasi gitu ya. Tetapi memang kalau kita melihat memang jelas kita tahu bahwa ya Gibran adalah wakil presiden Republik Indonesia, ya meskipun dengan segala kontroversi sempat kita lihat pada 2023, 2024, bahkan mungkin sampai hari ini pro dan kontra terjadi di mana-mana. Banyak yang menginginkan Gibran itu dimakzulkan dan diganti, banyak yang mengatakan Gibran pelanga-pelongo, dan macam-macam hal yang lain. Dan itu sering sekali saya temukan komentar-komentar dari netizen yang mungkin menyoroti dan menilai bagaimana sosok wakil presiden kita, yaitu Pak Gibran ya sebagai wakil presiden. Nah, tadi juga banyak disampaikan menghindar. Kalau dikatakan seperti itu, rasa-rasanya menurut saya sih masuk akal juga. Kenapa saya katakan masuk akal? Karena kalau misalnya kita melihat di tengah isu, bukan isu sebetulnya, di tengah-tengah permasalahan atau persoalan-persoalan yang sedang dihadapi rakyat, nyaris Gibran itu tak ada respon ya. Kalau apalagi kita ingat masalah kelangkaan LPG beberapa bulan yang lalu ya. Lalu kemudian masalah baru-baru ini banjir ya, meskipun memang Mas Gibran turun langsung ya, tetapi sering sekali itu dianggap sebagai pencitraan ya, tetapi sebagian besar menganggapnya itu ya memang seperti itulah, wakil presiden harus belusukan melihat kondisi dan situasi atau yang betul-betul dialami oleh rakyatnya, turun ke jalan dan menyaksikan langsung gitu ya. Nah, makanya ini kan tergantung bagaimana penilaian kita sebetulnya. Sama seperti dikatakan oleh mbaknya tadi, ya semacam kayak menghindar dari pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Ya mungkin ya tahu itu perasaannya saja, atau memang itu hal yang terjadi betul-betul gitu ya, kita nggak tahu juga. Tetapi bagaimana kita menilai dan mungkin memperhatikan bagaimana sosok Gibran ya, apakah benar apa yang disampaikan oleh mbaknya tadi dari cuplikan video sebelumnya yang sudah sama-sama kita saksikan. Teman-teman boleh nanti di komentar saja di video ini ya. Tapi saya coba melihat, saya akan mengulas kembali bagaimana penilaian dan pemikiran-pemikiran baru dari teman-teman kita. Saya coba lihat di Bambang ya, makzulkan Gibran sama dengan Agus Buntung sama dengan idiot pelanga pelongo. Nah, jadi masih ada yang mengatakan makzulkan Gibran ya. Parah kok dipelihara. Ini masalah pidatonya tuh ya. Pelanga pelongo memang nyata. Kerja nyatanya belusukan anak SD juga bisa kali katanya. Masya Allah, wapres seperti ini hancur negara ini, dasar presiden dan wapres yang berambisi otak kosong. Sebetulnya memang banyak yang menyebutkan secara usia memang sudah jelas belum mencukupi, dan mungkin secara pengalaman pun kita tahu Gibran ini masih pernah sebagai wali kota Solo, dan lagi pula kan belum selesai juga jabatannya gitu ya, sudah mencalonkan sebagai calon wakil presiden ya, dengan berbagai pro dan kontra, dengan berbagai katanya pelanggaran yang terjadi ya.
lalu kemudian keterlibatan seorang Pak Jokowi ketika kala itu menjabat sebagai presiden. Nah, itu yang menjadi hal yang terus sampai sekarang digaungkan, teman-teman ya. Makanya nggak heran kalau kita sering mendengarkan makjulkan Gibran, copot Gibran gitu dan lain sebagainya. Oke, kemudian aku tidak bisa membayangkan andai kata kedepannya negara ini dipimpin orang kayak ginian. Bagaimana masa depan bangsa ini? Di samping itu, apakah rakyat atau bangsa ini bisa menerima apabila negerinya dipimpin oleh orang kayak begituan? Nah, jadi pertanyaan kita adalah, bukankah rakyat itu yang memilih itu kan? Padahal jelas kita tahu itu kan dipilih gitu ya. Rakyat yang memilih gitu. Meskipun tidak semua, tetapi 58% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang bisa memilih gitu ya. Mereka memberikan kepercayaan dan memberikan hak pilih mereka kepada ya Pak Prabowo dan Gibran gitu ya. Pada saat kontestasi pemilu pada Pilpres 2024 kemarin. Nah, lalu kemudian ya terlepas banyak yang mungkin tidak mendukung, tetapi kan dukungan di capres-capres lain kan kalah gitu ya. 58% bisa pasti menang telak lah gitu ya. Jadi ya gitu teman-teman. Jadi banyak rakyat yang setuju. Lebih banyak yang setuju dibandingkan yang tidak setuju. Nah, terlepas banyak isu-isu yang saya dengarkan ya karena ada dorongan bansos, siraman bansos, serangan pajar atau apapun itu. Ya, saya nggak tahu lah terkait hal itu, tapi itu hanya isu-isu saja yang pernah saya dengarkan seperti itu ya. Tapi kedepannya ya kita juga melihat bagaimana nantinya bangsa ini akan dibawa ya oleh pemimpin kita yang baru. Saya berharap sih lebih baik daripada yang sebelumnya gitu ya. Kalau aku sebagai rakyat Gibran gak layak jadi RI 2. Culun malu-malu negara lain kalau aku setuju makzulkan Gibran. Nah, ya. Kalau cuman mau wakil presiden seperti Gibran mah gak usah repot-repot pemilu, ngabisin biaya triliunan. Nyari di pasar-pasar juga banyak, gak kekurangan stok ya. Kami tidak mau punya wapres yang bodoh bikin malu. Ada pertanyaan gak bisa jawab. Ada wartawan malah ngumpet pecat aja. Itu hasil pilpres curang. Malu-malu tidak punya etika. Wapres bikin malu kayak mainan aja. Mundur. Dan saya juga pernah ada melihat ada pertanyaan dari seorang anak SD atau apalah gitu ya, saya lupa. Katanya gini, Pak, cara sukses itu seperti apa sih gitu ya? Ya belajar katanya. Sesimpel itu, belajar katanya. Padahal mungkin yang kita ingin dengarkan adalah prosesnya gitu. Prosesnya. Kalau hanya belajar ya semua pun orang tahu belajar. Nggak usah mesti dijawab sebetulnya gitu ya. Tapi kita harus mendengarkan bagaimana prosesnya gitu. Ya kalau belajar ya saya juga tahu gitu ya. Mungkin anak-anak juga bakal tahu itu. Cara sukses ya belajar gitu ya. Tapi itulah teman-teman ya, kita nggak tahu lah seperti apa. Memang karena sifatnya dingin atau apa, kita nggak tahu ya. Oke, yang terakhir, orang bodoh dan tidak punya ilmu dipilih jadi wakil presiden. Ya seperti itu jadinya, memalukan rakyat Indonesia di mata dunia. Jawab jurnalis saja sering lari dan tak bisa menjawab. Apalagi kalau jurnalis luar negeri yang bertanya, wah mungkin pura-pura pusing kepala. Ya memang seperti biasa teman-teman ya, penonton lebih hebat daripada pemain gitu ya. Tetapi memang pada dasarnya ya kita tidak bisa juga mengatakan bodoh atau apapun itu. Yang pastinya setiap pemimpin, setiap apapun itu pasti ada kekurangan. Namanya juga manusia ya, pasti punya keterbatasan tersendiri gitu ya. Dan kalau kita mungkin berkomentar-komentar seperti ini, kalau Anda ditempatkan pada posisi Gibran saat ini, belum tentu Anda mampu juga gitu ya. Tetapi karena kita sebagai pengamat, sebagai penonton, sebagai yang melihat, ya jelas kita bisa punya penilaian, oh ternyata ini bodoh gitu. Ini nggak bisa apa-apa nih, ini hanya ban serap nih dan lain-lain gitu ya. Nah tetapi memang kita punya hak
untuk menilai itu dan mengkritisi. Karena kita juga pengen dipimpin oleh orang yang betul-betul punya jiwa kepemimpinan, punya kompetensi dan wibawa yang memang terlihat ya. Dari sosoknya saja kita melihat, oh ini wibawa seorang pemimpinnya memang benar-benar ada gitu ya. Ya, kedepannya kita lihatlah seperti apa teman-teman ya, dan semoga semuanya baik-baik saja. Itu saja mungkin. Sekali lagi saya ucapkan silakan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini agar nantinya kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.